Hai guys, what's up YouTube, good morning. Di rumah itu ada tanaman hias, ya mungkin lumayan banyak teman-teman. Kalau dibandingkan dengan kalian pasti lebih banyak lagi. Terus di rumah itu hanya ada satu pohon bunga, yaitu bunga kenanga teman-teman. Ya, itu adalah bunga atau yang paling lama di sini teman-teman. Mungkin ketika aku kecil lah, karena waktu SD kakakku itu suka bunga. Iya, dia yang menanam pohon bungaku, pohon bunga kenanga. Dan sekarang akan aku tunjukkan di depan rumah, yaitu pohon bunga kenanga. So, let's go. Oke teman-teman, ini dia tanaman bunga kenanga yang di depan rumah sudah lama teman-teman. Ini dia tanaman bunga kenanga yang di sini itu sudah lama teman-teman. Dan ini dia sudah sampai tinggi melewati rumah teman-teman. Terus kita lihat bunganya ada berapa, banyak sekali dan sudah mulai bermekaran teman-teman. Oke, ini dia. Oh, I love it. Oke, ini dia. Di sini itu aromanya wangi teman-teman. Ya, manfaat sekali karena bunga itu memberikan aroma yang bagus untuk terapi juga teman-teman. Dan ya, oke. Ya, ini itu benar-benar panas sekali teman-teman. Oke teman-teman, lalu bagaimana cara perawatan pohon bunga kenanga? Sebetulnya cukup mudah teman-teman, tapi sebelum kita membahas tentang cara perawatannya, aku mau sedikit cerita teman-teman. Sebetulnya pohon kenanga di depan rumah itu sudah lama sekali teman-teman, sudah bertahun-tahun. Mungkin ya sekitar, sudah 20 tahun. Ya, karena ketika aku kecil, ketika SD, itu kakak yang sudah nanam pohon bunga kenanga di depan rumah karena kakak juga suka bunga, terutama ya bunga melati, bunga kantil, terus bunga kenanga teman-teman. Lalu ada lagi teman-teman, selain memberikan manfaat pengharum ruangan di teras atau di outdoor, itu orang-orang atau tetangga kalau lewat kan pada nyekar di samping rumah. Jaraknya itu mungkin 50 meter teman-teman. Ya, dekat dari rumah. Mungkin melewati 1 2 3 rumah teman-teman. Terus apalagi ya? Mereka itu suka ada pohon kenanga. Ya, pada mengambil di rumah bilang, "Mas, boleh minta pohon kenanga?" "Oh, silahkan ambil bunganya saja." No. Tetapi jangan banyak-banyak, soalnya alias jangan semuanya langsung diambil teman-teman. Nanti kalau diambil semua kan ya kasihan yang lain tidak dapat bunga kenanga teman-teman. Terus sebetulnya bisa kok beli di penjual bunga, kan malah komplit. Ada bunga kandel, ada bunga melati, ada bunga kenanga teman-teman. Terus ya orang lain pada suka mampir, ya tidak apa-apa. Justru malah aku bolehkan untuk mengambil karena kan sayang sekali teman-teman kalau tidak digunakan. Ya terkadang itu jatuh karena ya jarang digunakan. Terus aku silahkan ambil saja teman-teman. Terus kita langsung bahas ya yang selanjutnya, yaitu cara perawatannya. Cara perawatannya apa ya? Justru malah aku jarang sirami teman-teman. Apalagi kalau musim kemarau tidak pernah aku sirami karena pohon bunga kenanga ini termasuk jenis bunga yang tahan matahari. Bayangkan musim kemarau berbulan-bulan aku tidak menyirami, tetapi ajaibnya ya bunga kenanga itu tetap tumbuh teman-teman, justru malah berbunga. Jadi tidak musiman teman-teman. Ya itulah bunga kenanga. Terus ya kalau aku menyiraminya mungkin 1 bulan sekali karena tidak fokus ke pohon tanaman bunga teman-teman.
terus fokusnya ke tanaman hias. Terus apa lagi ya, ini itu mungkin sudah tingginya berapa meter ya, mungkin 3 meter atau 4 meter teman-teman tingginya. Dan di depan rumah itu ya seperti tadi, sudah lama sekali aku mau potong eman teman-teman, atau sayang sekali karena di rumah itu apa ya, cenderung lebih banyak tanaman hias daripada bunga. Kalau bunga itu hanya satu teman-teman, yaitu bunga kenanga. Dulu punya bunga melati, tetapi apa ya, mungkin aku belum menemukan cara perawatannya yang tepat. Jadi kalau membeli beberapa bulan kemudian terus mati. Terus dulu juga pernah apa ya, punya weekend set bunga lavender, itu juga mati teman-teman. Karena bunga lavender ini mintanya yang tahan panas atau terkena langsung di bawah sana matahari teman-teman. Dulu aku tempatkan di bagian indoor, yaitu apa ya, mati teman-teman, tidak tahan. Terus mungkin teman-teman di sana juga pasti banyak yang punya tanaman lavender teman-teman. Kalau bisa komen di bawah ya cara perawatannya. Terus apalagi ya, bunga kenanga ini benar-benar unik menurutku teman-teman, karena bunganya itu banyak sekali, dari mulai bawah terus samping sampai ke atas teman-teman. Jadi ya banyak sekali bunganya, dan bunganya itu berwarna kuning, dan aromanya itu ya menurutku unik dan wangi juga kok teman-teman. Terus apalagi ya, oke teman-teman, sekedar itu saja tipsku dan semoga bermanfaat. Dan aku pun juga masih belajar teman-teman. Kita bertemu di video selanjutnya, jadi sampai bertemu lagi, see you. Kenanga atau Kenanga odorata adalah nama bagi sejenis bunga dan pohon yang menghasilkannya. Ada dua kelompok utama kenanga yang dibudidayakan, yaitu kelompok kenanga atau Forma Marcophylla stans dan zelang-zelang atau Forma Genoikia stans. Kenanga memiliki cabang tegak lurus terhadap batang, sedangkan zelang-zelang memiliki cabang yang terkulai dan daun lebih kecil. Selain itu, masih dikenal pula kenanga perdu atau Kenanga odorata fruitaceae yang banyak ditanam sebagai hiasan di dalam rumah. Kenanga biasanya merupakan tumbuhan asli di Indonesia dan zelang-zelang tumbuhan asli Filipina. Kenanga odorata Marcophylla tumbuh dengan cepat teman-teman, hingga lebih dari 5 meter per tahun dan mampu mencapai tinggi rata-rata 12 meter. Batang pohon kenanga lurus dengan kayu keras dan cocok untuk bahan peredam suara, yaitu benar-benar cocok untuk ditempatkan di luar rumah teman-teman. Seperti pohon bidara itu juga untuk meredam suara. Terus tanaman kenanga ini suka banget teman-teman dengan sinar matahari atau memerlukan sinar matahari penuh atau sebagian, dan lebih menyukai tanah yang memiliki kandungan asam. Di dalam habitat aslinya, di dalam hutan tak ada hujan, daunnya hijau halus, mengilap, runcing dengan margin bergelombang. Bunga terkulai, panjang menguntit dengan 6 kelopak sempit, berwarna kuning kehijauan, atau visualisasi bentuk seperti bintang laut teman-teman, serta dapat menghasilkan minyak biang kenanga oil yang harum. Selain itu, kenanga memiliki banyak manfaat sebagai obat dan merupakan sumber kayu dan serat. Tanaman ini berbunga dan berbuah sepanjang tahun, ya seperti yang di rumah teman-teman. Kalau ini menurutku apa ya, enggak musiman teman-teman, jadi setiap tahun atau setiap bulan itu tumbuh terus. Ya ini benar-benar ajaib juga, dan ini benar-benar juga alam yang luar biasa teman-teman. Padahal musim panas aku tidak siramin teman-teman, tapi bunga kenanga ini tetap tumbuh.
Sekarang kita bahas teman-teman produksi minyak asri kenanga. Kenanga dapat mencapai produksi minyak asri penuh ketika berumur sekitar 10 teman-teman. Dan ini sebenarnya sudah siap untuk dipanen, tapi kan tidak bisa. Dan di sini tidak ada juga yang memproduksi minyak asri kenanga teman-teman. Setiap pohon dapat menghasilkan sekitar 120 kg bunga per tahun dan menghasilkan 350 gram minyak esensial. Minyak esensial ini dapat digunakan oleh industri makanan, terutama dalam rasa buah persik dan aprikot. Bunga dan minyak esensial yang diperoleh dari bunga kenanga memiliki aktivitas anti jamur, antiseptik, antipruritik. Lalu juga ada teman-teman penenang dan dapat menurunkan tekanan darah serta menurunkan demam. Bunga keringnya dapat digunakan dalam pengobatan malaria dan bunga segar dijadikan pasta untuk mengobati asma. Daun kenanga dapat digunakan dalam pengobatan diare pada bayi, seram mengobati gatal dan bisul teman-teman. Produksi minyak asri dari kenanga masih terkendala karena kurangnya bahan baku bunga kenanga, walaupun di beberapa daerah di Indonesia telah aktif memproduksi minyak asri. Permintaan ekspor minyak asri yang terus meningkat tidak disertai dengan pengadaan bahan baku yang mencukupi. Terus sekarang bagaimana cara perkembangbiakan teman-teman? Kalau mau dikembangkan generatif melalui biji bunga dan vegetatif melalui cangkok atau sambungan. Persyaratan tumbuh teman-teman, kenanga dapat tumbuh baik di seluruh Indonesia dengan ketinggian tempat di bawah 1200 mdpl. Pohon ini akan berbunga lebat jika tumbuh di dataran rendah yang beriklim panas dan lembab teman-teman, dengan ketinggian antara 20 sampai 700 mdpl. Sedangkan suhu rata-rata yang dibutuhkan tanaman ini berkisar antara 10 sampai 35 derajat Celcius teman-teman. Terus musim bunga di Indonesia, biasanya bunga ini mekar pada saat musim peralihan atau pancaroba dari kemarau ke musim penghujan setiap tahun atau sepanjang tahun teman-teman. Musim buah di Indonesia, biasanya buah muncul ketika musim penghujan atau musim bunga terlewati sepanjang tahun. Di Indonesia, bunga kenanga sering digunakan sebagai hiasan dalam upacara pernikahan, upacara adat, dan ritual keagamaan. Di Malaysia, bunga kenanga adalah bunga kebangsaan dan dianggap sebagai simbol kesuburan dan kemakmuran teman-teman. Sedangkan di Filipina, bunga kenanga sering digunakan sebagai bahan dalam minyak wangi tradisional dan sebagai pengobatan alternatif untuk meringankan gejala sakit kepala dan kecemasan teman-teman. Ya, setiap negara itu benar-benar mempunyai fungsi atau tanaman manfaat yang berbeda-beda teman-teman. Meskipun banyak manfaat bunga kenanga yang berkhasiat untuk tubuh, dalam kasus tertentu penggunaan minyak kenanga atau bunga kenanga dalam jumlah besar dapat menyebabkan reaksi alergi dan iritasi kulit. Oleh karena itu teman-teman, saranku ya jangan berlebihan, karena sesuatu yang berlebihan itu memang tidak baik teman-teman. Sekarang kita mau bahas teman-teman, apa manfaat bunga kenanga. Yang pertama, menenangkan pikiran dan menurunkan stres. Yang kedua, mengatasi gangguan pencernaan. Terus ada lagi teman-teman, mengobati insomnia dan kurangi radang. Terus ada lagi pengobatan tradisional. Ada lagi teman-teman, yaitu seperti bahan kosmetik. Terus ada lagi aroma yang menenangkan teman-teman. Terus ada juga sebagai kegunaan dekoratif.
dan ada juga seperti makna simbolik teman-teman. Aroma yang menenangkan teman-teman. Iya, sangat cocok ditanam di indoor ataupun di outdoor teman-teman. Manfaat bunga kenanga memiliki aroma khas dan menenangkan, di mana minyak esensial yang diambil dari bunga kenanga sering digunakan dalam aromaterapi untuk membantu meredakan stres dan kecemasan. Aroma yang dikeluarkan oleh bunga kenanga diketahui memiliki efek menenangkan pada sistem saraf teman-teman, sehingga dapat membantu mengurangi kegelisahan dan meningkatkan kualitas tidur. Oke teman-teman, itu saja sekedar tipsku, dan kita sudah membahas tentang tanaman kenanga. Dan jangan lupa teman-teman, minta tolong bantu like and subscribe karena sudah sangat membantu sekali. Dan kita bertemu di video selanjutnya. Jadi sampai bertemu lagi. So see you.